Network Ministry, pelayanan jaringan internet untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jangan lupa di like dan di subscribe ya channel Network Ministry supaya banyak orang yang terberkati. Terima kasih. Sahabat Network Ministry yang dikasihi Tuhan, kembali kita pada hari ini akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya ambil judul Semakin Dekat dengan Tuhan. Mari kita membaca Kejadian 25 ayat 5 yang berkata demikian. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Sahabat Network Ministry yang dikasihi Tuhan, masalah bisa membuat seseorang semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh daripadanya. Ini disebabkan karena kita seringkali lebih memilih berkutat dengan masalah daripada memilih Tuhan. Berkutat dengan masalah dalam arti kita menghadapi sendiri masalah tersebut dan menganggap diri mampu karena kita ingin kehendak kita lah yang jadi. Sehingga hal ini akan membuat pikiran menjadi takut, stres, panik, dan akal sehat seakan kehilangan kendali. Di dalam pikiran kita, sebuah masalah adalah sangat besar, sehingga akan membawa kita kepada pikiran yang pendek, menyerah, dan pada akhirnya menjadi putus asa. Dalam hal ini, berkutat dengan masalah membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Kehendak diri jangan sampai dipaksakan di dalam menghadapi masalah, karena kita tidak tahu hal apa yang akan terjadi di balik masalah yang dihadapi. Kehendak kita mungkin menginginkan jalan keluar A yang akan terjadi, tetapi sebenarnya jalan keluar B yang diberikan oleh Tuhan yang jauh lebih baik. Kalau kita bisa belajar dari kasus Sarah yang menduga bahwa dari Hagarlah Tuhan memberikan keturunan baginya, Kejadian 16 ayat 2, mungkin kita tidak akan mengambil sebuah keputusan yang salah seperti yang dilakukan oleh Sarai. Apa yang diduga oleh Sarai ternyata telah membuahkan hasil sebuah perseteruan yang tidak pernah selesai sampai sekarang ini antara keturunan Hagar dengan keturunan Sarai. Sahabat Network Ministry yang dikasihi Tuhan, seandainya Yesus mengikuti kehendak dirinya, yaitu melalukan cawan penderitaan itu daripadanya seperti yang didoakannya di Taman Getsemani, Matius 26 ayat 39, maka tidak akan ada cawan perjanjian yang dicurahkan bagi banyak orang. Tidak akan ada pengikut-pengikut Yesus yang setia sampai mati. Tidak akan ada pekabaran Injil, dan tidak akan ada yang dinamakan gereja dan lain sebagainya. Tetapi karena penderitaan itu dihadapinya sesuai dengan kehendak Tuhan, maka semua orang menjadi percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jalan Tuhan bukanlah jalan kita, tetapi jalan Tuhan adalah yang terbaik. Jangan pernah bimbang untuk mengikuti rencana Tuhan, walaupun mungkin sangat menyakitkan. Mengikuti jalan Tuhan, mengikuti rencana Tuhan membutuhkan pengorbanan. Tetapi jangan lupa, ketika kita menemukan jalan keluar yang sesungguhnya yang bersumber dari Tuhan, maka kita akan dibuat terkagum-kagum olehnya. Ingatlah apa yang dialami oleh Hana, ingatlah apa yang dialami oleh Yusuf, dan ingatlah apa yang dialami oleh Ayub. Semuanya bisa menginspirasi kita untuk membuat sebuah keputusan untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari semakin dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Dia ketika ada masalah datang menghadang. Kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Amin.